audit ini kami akan mempresentasikan materi mengenai penawaran. Penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang turun atau naik, sudah pasti dapat mempengaruhi penawaran. Yang kedua, harga barang lain yang sejenis. Pada kondisi nyata di masyarakat, terdapat persaingan antar barang yang sejenis atau barang pengganti, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Nah, hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, ketika ada kenaikan biaya produksi baju di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga baju yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen baju di dalam negeri akan cenderung mengalihkan konsumsi baju pada baju yang berasal dari dalam negeri. Nah, kenaikan konsumsi baju yang berasal dari dalam negeri ini mendorong produsen dalam negeri untuk menaikkan produksi dan penawaran baju. Yang ketiga, teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Pada umumnya, teknologi yang modern mempengaruhi kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Nah, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini memberi pengaruh, yaitu produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi yang semakin murah. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung akan menaikkan penawaran. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Adapun bunyi hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Untuk poin selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik P, Q, R, S, dan T. Garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS aksen. Seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Seperti halnya pada kurva permintaan, kurva penawaran pun dapat mengalami pergeseran maupun pergerakan. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut. Sebagai ilustrasi, coba Anda perhatikan gambar sebagai berikut. Misal pada mulanya kurva penawaran adalah SS petik. Titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1, jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q2. Pada kasus yang lain, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran.
pergeseran kurva dari kurva SS petik menjadi S1 S1 atau S2 S2. Sebagai contohnya, pergeseran kurva penawaran dari SS petik menjadi S1 S1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah, yaitu dari Q1 menjadi Q4, walaupun harga tetap sebesar P1. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran kurva SS petik menjadi S2 S2 menggambarkan pengurangan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 menjadi Q3, dan keseimbangan terletak pada titik A3. Ini berarti bahwa pada harga P1 sekarang, jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak Q3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.